Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasanuddin, STMCS dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT. Nah, pada kesempatan ini sangat spesial karena saya akan berbagi inspirasi dengan teman-teman sahabat Pak Dosen Komit yang berbahagia terkait dengan eh, aktivitas guru ini di sekolah ya. Dan sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, masih muda, eh, inspiratif dan aktif di dalam mendampingi guru-guru yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya maupun di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Oke, saya perkenalkan Pak Surya Jaya, STMPD. Ya. Betul. Terima kasih banyak sudah hadir di channel Pak Dosen Komit, Pak Ya. Surya Jaya. Beliau ini sebagai pengawas dan fasilitator sekolah penggerak dan guru penggerak. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Surya Jaya seperti apa sih pengawas maupun fasilitator tadi itu? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Surya Jaya, STMPD. Saat ini bertugas ya sebagai pengawas SMK. Ya. Pengawas SMK di cabang Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Sehari-hari mendampingi guru-guru yang ada di SMK. Ya, di SMK ya. Kadang-kadang juga di SMA. Kemudian untuk mendukung aktivitas saya atau tugas utama itu sebagai pengawas, Ya. saya juga berperan aktif sebagai fasilitator guru penggerak yang sudah selesai. Kemudian saat ini sebagai fasilitator sekolah penggerak. Begitu juga saya berperan aktif di dalam mendampingi sekolah-sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dan menjadi narasumber di berbagai aktivitas di program sekolah penggerak. Oke, jadi narasumber nasional ya, ya dalam hal fasilitator guru penggerak maupun sekolah penggerak. Oke, ya. Luar biasa sekali sahabat Pak Dosen yang berbahagia. Beliau ini sudah banyak berarti ya berkunjung atau memberi ya kegiatan-kegiatan pelatihan maupun pendampingan ya di sekolah-sekolah maupun di guru-guru penggerak gitu ya. Mulai kapan menjadi pengawas dan fasilitator ini, Pak Surya? Ya, jadi kita itu saya sebagai pengawas itu diangkat tahun 2020. 2020 pas COVID. Pas COVID itu tantangannya memang luar biasa ya. Karena sekitar 30 Januari tahun 2020 kita diangkat, kemudian COVID itu sekitar bulan April Mei ya. April Mei itu sudah langsung. Nah, itu tantangan tersendiri, tantangan sendiri. Dan disitulah sekitar bulan Juni, Juli mulai dibuka program guru penggerak itu. Dan kami sebagai angkatan pertama, sebagai perintis waktu itu kebetulan saya mencoba mengupgrade diri melalui kegiatan program guru penggerak itu sebagai pengajar praktek awalnya. Pengajar praktek pengajar praktek angkatan pertama. Waktu itu bisa lintas zona. Jadi kalau sekarang itu kan per kabupaten, jadi satu kabupaten itu satu pengajar praktek hanya mendampingi di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau dulu lah gitu ya ibaratnya ya. Pengajar praktek dengan mendampingi calon guru penggerak itu di wilayahnya masing-masing, di kabupaten masing-masing. Kalau dulu di angkatan pertama masih lintas. Jadi bisa saya itu waktu itu ke Lombok Timur, jadi lintas kabupaten. Jadi subuh sekitar jam 3 dini hari saya berangkat setiap tanggal 25 ke atas, karena selalu kita di akhir bulan itu kita melaksanakan pendampingan itu di Sembalun, di wilayah-wilayah yang ada di Lombok Timur. Ada 5 sekolah binaan, 5 sekolah pendampingan yang saya dampingi. Memang tantangan suka dukanya luar biasa karena memang niatnya satu, ingin memajukan dunia pendidikan. Nah,
ada program dari pemerintah, dari Kemendikbud terkait sekolah penggerak dan guru penggerak, ya. Nah, kita kemarin sempat membahas khusus dengan Ibu Nurjana terkait dengan bagaimana menginspirasi terkait guru penggerak. Mungkin bisa diceritakan, Pak Surajaya, sekolah penggerak atau guru penggerak ini wajibkah atau bagaimana nih program pemerintah ini sekilas? Ya, sebagai pengawas tentu harus mendukung ya, harus Ya. mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Dalam hal ini guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian sekarang kurikulum merdeka. Tetapi memang sebagai pengawas kita harus upgrade diri mengikuti perubahan-perubahan yang ada, adaptif terhadap setiap perubahan yang ada. Tidak ada keharusan untuk mengikuti itu, tetapi kalau kita ingin maju, kalau kita ingin memberikan inspirasi kepada semua orang, kita harus menyesuaikan, kita harus adaptif terhadap perubahan itu. Ketika ada guru penggerak, saya sangat menyarankan kepada semua guru-guru yang ada di wilayah Sumbawa Barat khususnya, dan mungkin ini nanti saya akan menceritakan terkait dengan tahun 2022, alhamdulillah saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pengawas inspiratif tahun 2022. Nah, ini awalnya seperti pengawas inspiratif tahun nanti 2022. Kita akan bahas setelah ini nanti ya. Jadi kita skip dulu. Nah, Pak Surajaya, tentu sekolah-sekolah yang ada di masing-masing wilayah, terutama di kita di Kabupaten Sumbawa Barat, diharapkan mengikuti program ini. Kemudian guru-guru juga diharapkan mengikuti guru penggerak. Kira-kira dari yang sudah berjalan dari 2020 sampai 2023 ini, itu antusiasme sekolah atau guru-guru gimana dalam mengikuti program? Ya, secara umum sih cukup baik ya. Secara umum cukup baik. Ya, memang semua tergantung kita, terutama saya sebagai pengawas sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan yang ada di sini. Karena saya berpikir ketika awal saya menjadi pengajar praktek itu saya meyakini sekali, saya meyakini bahwa perubahan yang besar itu akan dimulai dari guru penggerak. Perubahan yang besar itu akan mulai dari sekolah penggerak ini. Jadi saya sangat meyakini itu karena memang saya mengalami pengalaman belajar yang saya dapatkan itu begitu masif, begitu signifikan perubahan yang ada di satuan pendidikan ketika guru-guru aktif, paling tidak mau tahu lah, paling tidak minimal mau tahu tentang program guru penggerak maupun program sekolah penggerak ini. Karena ini sangat baik, karena suka atau tidak suka, inilah yang diterapkan oleh dan bisa kita rasakan dampaknya sampai saat ini. Ketika kita aktif di program guru penggerak, program sekolah penggerak, sudah banyak perubahan-perubahan yang luar biasa signifikan terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat maupun di Nusa Tenggara Barat pada umumnya gitu. Ya. Oke, sahabat Pak Dosen kami berbahagia. Jadi ketika kita berbicara terkait inovasi, kemudian adaptasi, kemudian kualitas pendidikan di sekolah, tentu program pemerintah ini sangat bermanfaat dan berdampak ya, baik itu sekolah penggerak maupun guru penggerak. Karena walaupun ini belum diwajibkan, tetapi dampaknya sudah begitu besar ya. Nah, apalagi setiap tahun selalu ada lomba-lomba inovasi gitu ya, ataupun penghargaan khusus ya yang bisa diikuti oleh guru-guru kita. Sehingga ketika mereka sudah mengikuti sekolah penggerak atau guru penggerak ini akan sangat berdampak ya terhadap semua itu. Nah, kita kembali ke yang tadi Pak Surjaya, mendapatkan penghargaan sebagai pengawas inspiratif dari Kemendikbud. Bisa diceritakan itu penghargaan seperti apa itu Pak?
Ya, jadi event tahunan. Jadi kalau dulu namanya PTK berprestasi. Tetapi Kemendikbud merubah istilah itu karena memang supaya dampaknya lebih luas. Jadi inspiratif gitu karena supaya artinya dipilih orang-orang pilihan yang mampu menggerakkan ekosistem pendidikan. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa penghargaan yang saya dapatkan itu di tingkat nasional saya juga tidak menyangka. Tetapi saya mencoba berpikir positif ketika ada kegiatan itu. Kemudian saya lihat syarat-syaratnya. Kebetulan waktu itu temanya tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa, bagaimana potensi-potensi siswa itu bisa tergali, bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa. Nah, itu temanya yang diangkat. Kemudian saya kira-kira sekitar bulan September dibuka waktu itu. Kita diminta untuk mengirim video dan naskah. Seperti biasa video dan naskah itu dinilai. Saya melihat itu dengan latar belakang saya di program guru penggerak maupun di program sekolah penggerak sebagai narasumber waktu itu. Saya memiliki keyakinan bahwa saya memiliki modal tersendiri, artinya modal memahami sepenuhnya tentang bagaimana menggerakkan ekosistem pendidikan. Jadi keyakinan saya itu tumbuh mulai dari guru penggerak. Jadi ada beberapa, saya ingin merubah sistem pendidikan itu mulai dari guru penggerak. Jadi waktu itu sebelum ada kegiatan inspiratif itu, saya tidak memikirkan ada lomba atau tidak, tetapi saya berpikir saya mulai dari guru penggerak. Jadi saya merancang bahwa di setiap sekolah itu harus ada guru penggerak. Jadi setiap sekolah-sekolah sekarang alhamdulillah hampir semua sekolah itu sudah ada wakilnya, sudah ada guru penggerak. Di Kabupaten Sumbawa Barat khusus di jenjang SMA, SMK, SLB, SMA, SMK, SLB. Di tingkat SD, karena memang bukan wilayah untuk ini, tetapi saya tidak memikirkan itu, tetap saja kita masuk. Bagaimana supaya semua guru untuk berpartisipasi. Karena apa? Karena dengan guru pengalaman saya di tahun 2020 ada lima guru saya, guru dampingan saya itu luar biasa, inspiratif, mampu sekarang sudah jadi kepala sekolah, hampir semuanya sudah jadi kepala sekolah, dan bagaimana dampak dari sekolah yang dipimpinnya itu luar biasa. Jadi dari situ saya meyakini bahwa saya harus mulai dari guru penggerak. Jadi saya sosialisasi tanpa atas inisiatif sendiri. Atas inisiatif sendiri saya berkunjung ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi, didampingi baik secara daring maupun luring. Kadang-kadang saya bila melakukan itu, saya pernah dikatakan oleh istri saya supaya enggak capek, enggak lelah, enggak ini. Saya bilang sudahlah, ini niat baik, insya Allah akan berdampak baik bagi kita. Saya yakini itu. Saya sosialisasi sampai tahun pertama itu memang karena kita belum ada pendampingan, tidak ada yang lulus penggerak. Baru tahun kedua setelah kita dampingi, hampir semua sekolah sekitar 25 untuk jenjang SMA ada wakilnya di setiap sekolah di guru penggerak. Ini yang menjadi kekuatan kami ketika ada guru penggerak di sekolah itu, maka akan bertambah kekuatan di sekolah itu untuk menyebarkan praktek-praktek yang baik, kemudian virus-virus yang baik, sehingga mengajak teman-teman yang baik yang sepemahaman ataupun yang tidak itu untuk berkolaborasi melaksanakan itu. Nah, kalau di Kabupaten Sumbawa Barat ya, Pak Suryajaya sendiri atau ada beberapa nih pengawas dan fasilitator? Waktu tahun pertama saya sendiri. Saya selalu mulai dari diri sendiri. Jadi
saya kuatkan diri. Setelah itu saya mengajak teman, dan salah satu teman saya di pengawas sekarang sudah menjadi fasilitator sekolah penggerak hasil kolaborasi kami. Saya bilang saya mengajak, kita tidak terlalu berangan-angan besar dulu. Kita mulai dari sendiri, kita mengajak yang mau saja dulu. Kita mengajak yang mau berdasarkan keyakinan bahwa perubahan itu akan terjadi ketika kita mulai dari sendiri. Kemudian kita, yang paling besar, yang paling utama yang saya ingin merubah adalah mindsetnya. Mindset guru-guru melalui, paling tidak kalau dulunya tidak mau tahu, sekarang mau tahu lah. Nah, itu sendiri. Tidak usah kita harapkan perubahan yang terlalu signifikan dulu, tetapi pelan-pelan tetapi konsisten dan berlanjut. Ini yang saya pegang sampai sekarang. Ya, apalagi kan kita berada di, ya kita sebutlah di daerah ya, bukan di kota besar, sehingga kita tetap perlu melakukan pengembangan atau perubahan sehingga gap antara pendidikan di kota besar maupun di daerah itu tidak jauh gitu ya, sehingga kita mampu untuk beradaptasi gitu ya. Oke, luar biasa sahabat Pak dosen kami yang berbahagia. Beliau ini selain juga menjadi pengawas dan fasilitator, juga menjadi narasumber nasional ya, sehingga diharapkan melalui video ini ya, teman-teman sekalian atau Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang akan ikut ya program-program sekolah penggerak atau guru penggerak bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kami pada kesempatan ini. Oke, Pak Surijaya, dari beberapa yang dikunjungi ke sekolah-sekolah, khususnya di sekolah menengah, apa pesan yang perlu disampaikan ke mereka yang belum ikut atau yang sudah ikut tapi gagal, ya, baik itu sekolah penggerak atau guru penggerak, biar mereka terinspirasi. Ya, saya melanjut sedikit tadi tentang inspiratif itu, karena ini menyangkut dengan karena ini berkaitan dengan pertanyaan yang berikutnya tadi. Ya, jadi kita mulai dari situ. Artinya nothing tulus lah. Artinya betul-betul kita tidak usah memikirkan apa-apa, kita bekerja saja. Kita usah dengarkan banyak yang beranggapan guru penggerak itu seperti ini, sekolah penggerak itu seperti ini. Terus kurikulum merdeka itu seperti ini. Saya bilang suka atau tidak suka, kita sedang berada kita sedang dituntut untuk memahami tentang guru penggerak, sekolah penggerak, kurikulum merdeka yang menjadi kontennya, menjadi konten utama di dalam kita menyebarkan di dalam kita ya, kurikulum merdeka yang menjadi konten utama ya, yang sedang kita mau tidak mau kita harus adaptif terhadap kurikulum itu. Nah, di dalam pelaksanaan kemarin itu saya cerita sedikit tentang inspiratif tadi itu ya. Jadi kebetulan waktu itu khusus untuk ada sekitar 13 kategori kalau tidak salah, dari 4 direktorat. Jadi ada direktorat PAUD, direktorat Dikman, direktur kemudian KSPSTK, kemudian KSPSTK ini khusus kepala sekolah, pengawas sekolah. Jadi dan tenaga pendidikan. Jadi khusus di bidang, di kategori saya itu di Mensus ya, di Mensus pengawas SMA, SMK dan SLB. Waktu itu kita diminta untuk mengirimkan naskah, video dan naskah. Kemudian sekitar 178 peserta yang berhasil lolos ke tahap berikutnya. Kemudian dipilih lagi 30 peserta yang untuk diwawancara. Untuk diwawancara, wawancara secara daring waktu itu. Dan alhamdulillah saya terpilih masuk 30 besar itu. Wawancara secara daring sekitar kurang lebih 1,5 jam waktu itu. Dari dua dewan juri, yaitu Profesor beliau dari Universitas 11 Maret, Profesor siapa namanya saya beliau, sama Ibu Juwita kalau tidak salah, dari BGP Jawa Tengah. Kalau dulu namanya LP2KS. Kami ditanya, kemudian dari 30 peserta dipilih 20 peserta yang akan diundang ke Jakarta mengikuti tahap berikutnya, itu presentasi dan wawancara. Kemudian dari 20 besar itu
20 besar itu dipilih 10 peserta terbaik. Nah, 10 peserta terbaik untuk menjadi untuk di seluruh peserta baik ini akan menerima penghargaan dari Kementerian Menteri Pendidikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memang awalnya jadi dia kita presentasi jadi yang paling saya ingat ketika saya bergabung dengan 20 peserta ini, saya melihat saya yang paling junior, karena rata-rata umur 50 ke atas. Dan saya melihat kematangan yang luar biasa yang dimiliki oleh pengawas-pengawas dari Jawa Timur, terutama dan dari Jawa Tengah. Ya, saya merasa sempat kurang percaya diri karena begitu lengkap perlengkapan atribut yang dibawa oleh pengawas-pengawas dari seluruh Indonesia yang 20 besar ini, dari perangkat X-bannernya, kemudian buku-buku, kemudian alat-alat peraga yang dibawa itu memang luar biasa. Dan saya hanya bawa X-banner sama buku, hasil buku itu. Kemudian saya berpikir dalam waktu itu langsung saya berpikir saya harus mempunyai nilai lebih di antara peserta-peserta yang lain ini. Karena ini walaupun pada waktu pembukaan Pak Direktur, Pak Dr. Pratono mengatakan ini bukan kompetisi tapi kita berkolaborasi, tetapi faktanya memang kita berkompetisi. Artinya jadi saya harus mempunyai nilai lebih dan beda dari peserta lain. Akhirnya kita diminta buat PPT tapi saya buat pakai Canva. Karena yang lainnya PPT semua, saya buat pakai Canva. Kemudian saya buatkan koran. Jadi intisari dari naskah yang saya buatkan dalam model koran. Nah, jadi dalam koran itu peserta lain tidak ada. Nah, itu dalam waktu semalam itu. Tetapi memang sudah ada di angan-angan saya, cuma karena tidak menyangka saja bisa ke Jakarta waktu itu. Nah, akhirnya saya buatkan itu dan pada saat wawancara yang mungkin membuat juri itu kagum karena saya berhasil masuk ke 2 besar. Waktu itu 2 besar. Jadi saya dengan Ibu Nancy waktu itu, Nancy dari pengawas dari Sumatera, itu masuk di 2 besar. 2 besar. Nah, jadi saya memberikan keyakinan kepada yang juri. Saya berangkat dari niat tulus dan ikhlas menggerakkan ekosistem pendidikan yang ada di kabupaten saya tanpa mengenal lelah. Jadi saya pergi saja tanpa saya mengenal apakah mendapatkan imbalan atau tidak. Saya tidak pernah berpikir itu. Tapi yang penting saya berbuat baik. Saya menggerakkan ekosistem pendidikan karena modal saya ini guru penggerak. Kemudian yang kedua, ini sudah artinya tangan-tangan orang-orang yang terlibat yang membantu saya ini sudah banyak. Jadi niat saya tuh sampai sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan lain untuk bergabung, kemudian menyebarkan hal-hal yang baik ini. Saya tidak selalu berbagi, kemudian ikhlas, itu saja. Dari 30 besar yang diundang ke nasional, 20 besar. 20 besar ya. Dari 20 besar yang diundang ke nasional, kemudian diseleksi yang akan yang menerima akhirnya tuh satu ya berarti ya. 10 orang. 10 orang. 10 peserta baik. Cuma sudah diturutkan ya. Ya, jadi Pak Suryajaya merupakan salah satu dari 10 orang yang menerima penghargaan sebagai pengawas inspiratif tahun 2022 ya. 2022. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Pak Suryajaya, bagaimana menyikapi atau bagaimana pesan kepada guru-guru atau sekolah yang belum mengikuti program sekolah penggerak atau guru penggerak? Ya, jadi kepada rekan-rekan guru, sebagai kita ini adalah jabatan profesional. Jadi suka atau tidak suka, guru itu luar biasa karena antara dunia dan akhiratnya yang banyak. Jadi bersyukurlah menjadi seorang guru karena profesi yang sangat mulia, profesi yang dituntut kita untuk
bekerja luar biasa sesuai dengan tema tadi itu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid. Jadi guru itu harus sibuk, artinya bukan menyibukkan diri, sibuk bagaimana memetakan kebutuhan murid itu, kebutuhan siswa itu. Jadi membuat alat peraga media yang sesuai dengan karakteristik daripada ini. Jadi memang saya tidak pernah khawatir kekurangan dengan apa yang saya lakukan mungkin secara kesejahteraan atau apa. Saya sangat meyakini bahwa ini akan ada bukan mungkin kita yang membalas, tapi mungkin di tempat lain Allah akan membalasnya. Itu yang saya yakini, dan itu yang saya bilang. Kebetulan waktu itu di pengawas inspiratif ini memang saat itu laptop saya itu rusak. Dan alhamdulillah diganti oleh Kemendikbud, dan luar biasa itu Kemendikbud, saya sangat berterima kasih, luar biasa mendapatkan laptop yang sangat luar biasa. Saya cek di ini nilainya itu luar biasa, 17 juta itu harganya. Sebagai pemenang itu ya. Sebagai pemenang, dan uang dikasih uang pembinaan sekitar 5 juta. 5 juta. Kemudian setelah itu juga alhamdulillah mendapat apresiasi dari Pak Gubernur sebagai pengawas inspiratif juga di tingkat provinsi, dan alhamdulillah mendapatkan piagam penghargaan dan juga dana yang terima kasih kepada Kemendikbud, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selalu memberikan apresiasi. Dan kami ini menjadi bukan menjadi akhir, tapi ini bukan menjadi beban juga, tapi saya sangat enjoy menikmati ini, dan akan terus bergerak, akan terus memperjuangkan bagaimana membangkitkan guru-guru dan kepala sekolah maupun stakeholder pendidikan untuk mari bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan, utamanya karena kita berpikir bahwa orientasi adalah kita siswa. Bagaimanapun siswa adalah sasaran, dan kita ada karena siswa. Jadi kita harus berjuang sepenuh hati untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk siswa. Jadi melalui program Guru Penggerak, saya mengajak kepada semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia maupun khususnya yang ada di Sumbawa Barat maupun di NTB ini untuk adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Kita menyesuaikan diri, kita adaptif, kita berkolaborasi, karena sekarang ini banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan untuk tidak ada alasan lagi, tidak ada sumber belajar. Ini banyak sekali sekarang sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa mempelajari hal-hal yang memang kita tidak ketahui. Karena memang sekarang ini saya sangat meyakini bahwa kurikulum yang saat ini sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik, itu hal yang wajar. Bukan kurang baik, kurang lengkap, karena memang tidak ada yang sempurna. Memang butuh semua butuh butuh ada perbaikan yang saya kira itu bisa kita atasi secara bersama-sama. Target atau yang belum terpenuhi atau target ya di masa-masa mendatang atau di tahun depan sebagai pengawas, sebagai fasilitator tadi. Apa target di Kabupaten Sumbawa Barat ini, Pak Surajaya? Ya, saya sangat mengharapkan saat ini memang di jenjang SMA, SMK itu memang belum ada. Kami belum dapat informasi apakah program sekolah penggerak ini akan ada angkatan ke berikutnya atau tidak, karena di sini angkatan ketiga, angkatan keempat apakah ada atau tidak, karena ini masa pemerintahan ini kan berakhir. Kami tidak, kalau ada alhamdulillah, kalaupun tidak ada, paling tidak guru-guru di Sumbawa Barat, kemudian saya tetap bergerak, tetap artinya bukan merekrut ya, artinya mengajak. Kalau kemarin, sekarang sudah ada teman yang jadi fasilitator. Nanti berikutnya selalu saya mengajak mencoba mendampingi, berkolaborasi, belajar bersama dengan rekan-rekan sehingga aktif terlibat. Begitu juga dengan guru-guru penggerak yang saat ini ada angkatan 10 yang dibuka, dan saya bergerilya sekarang untuk meyakinkan tidak hanya di Kabupaten Sumbawa Barat, di
dimanapun saya singgah saya selalu mengajak untuk ikut guru penggerak, karena guru penggerak ini luar biasa, karena siapapun yang ikut di dalam itu, maka saya hakul yakin 150% mungkin dia akan berubah. Mindsetnya itu akan berubah, dan kita sekolah satuan pendidikan khususnya kepala sekolah mendorong bila perlu semuanya ikut guru penggerak, bila perlu mendampingi. Karena apa? Karena biarkan mereka berproses secara alami, berproses mengikuti program ini, karena saya yakin dia akan guru-guru kita akan berubah mindsetnya terutama. Setelah itu kita lepas, maka dia akan sudah konsisten. Semoga di tahun-tahun ke depan makin banyak nanti guru-guru kita, baik itu di sekolah menengah maupun menengah atas atau mungkin sekolah dasar juga untuk ikut guru penggerak maupun sekolah penggerak. Terakhir Pak Suryajaya, karena kita ini channel Pak Dosen Komit, tentu di bagian akhir kita selalu membahas bagaimana peran dan dampak teknologi atau IT atau komputer secara umum di dalam kegiatan menjadi pengawas, menjadi guru penggerak, atau secara umum di dalam hal belajar mengajar ibaratnya saat ini. Nah, itu gimana kira-kira menurut Pak Suryajaya? Ya, suka atau tidak suka digitalisasi atau digital, artinya teknologi digital memang di dalam program guru penggerak maupun sekolah penggerak itu diharapkan dan nanti akan menyesuaikan diri juga. Karena di dalam program guru penggerak tugas-tugas yang dikumpulkan juga minimal dalam bentuk Canva juga. Canva terus bergelut dengan LMS. Mau tidak mau harus LMS belajar. Mau tidak mau harus belajar. Sebenarnya biasanya yang dikhawatirkan oleh guru lah ketika mendengar itu tidak mau ikut. Nah, tetapi itulah tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran, misalnya sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah, meyakinkan. Karena banyak sekali yang saya dampingi memang rata-rata tidak bisa IT juga. Tapi setelah ikut memaksakan mencari tahu, akhirnya bisa, artinya mencari tahu. Sekarang sumber belajar itu banyak. Jadi belajar sendiri ataupun didampingi. Dan alhamdulillah semua yang ikut, bahkan yang waktu saya fasilitasi guru penggerak yang ada di Jakarta Utara itu banyak sekali yang mau, ada peserta yang mengundurkan diri, tapi saya yakinkan 24 jam waktu saya berikan untuk mereka, bagaimana meyakinkan supaya tetap berada di jalur yang itu. Dan permasalahan IT, permasalahan ini bisa diatasi. Nanti ketika masuk ke dalam program itu, maka dengan sendirinya dia akan bisa bisa Canva, bisa LMS, bisa bahkan upload video ke YouTube. Dan itu membuat video lewat Canva itu akan bisa. Begitu juga, karena memang tugasnya dituntut itu. Dan saya kira tidak berat, karena kita nih sistemnya bukan sendiri-sendiri, tapi berkolaborasi. Berkolaborasi itu adalah kuncinya. Kemudian begitu juga dengan sekolah penggerak, yang salah satu itemnya adalah digitalisasi sekolah. Jadi dituntut sekolah itu dianggarkan untuk melakukan digitalisasi di sekolahnya. Kalau tidak ada internet dipasang. Kalau Anda bisa diundang narasumbernya untuk bagaimana guru-guru itu bisa akrab dengan teknologi gitu. Ya suka memang zamannya sekarang, karena siswa kita juga mungkin lebih lihai, jadi gurunya juga harus lebih adaptif gitu. Betul sekali ya. Jadi sahabat Pak Dosen yang berbahagia, Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dimanapun berada, zamannya saat ini sudah zaman teknologi ya. Apalagi anak didik kita pun mereka sudah mahir atau menguasai, sehingga dituntut kita sebagai pendidik, sebagai pengajar ini untuk juga adaptif gitu ya. Apalagi ketika kita tadi berbicara tentang sekolah penggerak, itu juga ada namanya digitalisasi sekolah ya. Bagaimana sekolah itu kemudian beradaptasi, kemudian mengembangkan pengembangan belajar mengajarnya itu ke arah digital. Nah, nanti kita akan bahas khusus bagaimana rekomendasi sistem IT yang perlu ada dan dikembangkan di sekolah ya. Nah, itu pada
kesempatan ini. Terima kasih banyak Pak Suryajaya sudah hadir di channel Pak Dosen Komit. Jadi luar biasa sekali, sangat menginspiratif sekali. Dan kita berharap apa yang sudah kami bahas ini bisa menginspirasi Bapak Ibu guru kepala sekolah ya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya maupun ada di Provinsi NTB maupun yang ada di luar daerah untuk bisa tetap berkontribusi, tetap aktif di dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Dan bagi Bapak Ibu guru yang belum ikut program guru penggerak atau sekolah penggerak, kita sarankan untuk ikut ya program pemerintah ini karena banyak sekali dampak yang akan didapatkan ya, baik pengalaman, baik ilmu gitu ya. Ya, termasuk juga mungkin tunjangan juga ya Pak Sudaya. Insya Allah tetap ada kan ya. Seiring gitu. Nah, seiring kemudian ikut berbagai kegiatan lomba, kegiatan yang lain-lain. Nah, sehingga nanti semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, itu saja perbincangan kami pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada salam komit saja. Salam komit. Salam komit.